Nah, jadi performanya nggak di limit di sini teman-teman tuh ya. Ini bisa 60 fps untuk di Genshin Impact ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan coba review ataupun juga tes performance setelah kita coba update ke MIUI terbaru 13.0.5 untuk Poco X3 NFC saya ini teman-teman. Nah ya, jadi untuk di tampilan seperti kayak ini ya, saya menggunakan wallpaper super atau super wallpaper, ini aman, tidak hilang teman-teman ya. Kemudian untuk Poco Launcher ini juga masih versi sebelumnya, tidak terupdate, jadi masih versi sebelumnya. Untuk tampilan dan juga untuk wallpaper ya, itu masih ada. Nah, yang saya garis bawahi di sini itu untuk performance-nya. Untuk di bagian tampilan dan lain sebagainya itu masih sama seperti versi sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah uji tes terkait performance ya, terutama dengan menggunakan aplikasi Antutu Benchmark, Geekbench 5, 3D Mark, CPU throttling, dan kita akan coba tes nanti GPU Mark Benchmark, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu hasil uji tes daripada Antutu Benchmark. Nih, kita coba lihat teman-teman ya. Antutu Benchmark dari Poco X3 NFC setelah update ke MIUI 13.0.5, hasilnya seperti ini. 354.000, dan ini ada penurunan dibanding dengan versi sebelumnya teman-teman. Versi sebelumnya itu 360.000. Nah, sebentar saya coba perlihatkan untuk screenshotnya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Di sini saya sudah screenshot ya hasil Antutu Benchmark di MIUI sebelumnya. Di sana 360.000 dan sekarang 354.000. Jadi ada penurunan. Kalau kita coba lihat juga di sini teman-teman ya, tuh lihat ya di bagian CPU ya, ini 106.000, di sini 103.000. Kemudian untuk di GPU-nya juga ada penurunan. Nah, di sini kalau kita coba lihat di skor Antutu memang ada penurunan teman-teman. Tapi kita coba lihat nanti bagaimana untuk performance gamingnya ataupun dari uji tes yang lain seperti Geekbench 5, kemudian 3D Mark ya. Oke, di sini langsung saja kita coba lihat di bagian Geekbench 5 ya teman-teman. Di sini juga saya sudah tes dan memang di sini kita nggak bisa lihat hasilnya. Jadi saya screenshot juga teman-teman ya di sini. Nah, ini hasil sebelumnya, kita coba lihat di sini. Nah, ini hasil hasil Geekbench 5. Ini mendapatkan skor di 536. Ini untuk single core-nya, dan kemudian untuk multi core-nya di sini di 1770. Kemudian kita coba lihat di sini. Ini untuk OpenCL dia di 1293, dan di sini untuk Vulkan gak tahu kenapa dia error. Dia skornya hanya di 195 aja teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya juga cek ataupun tes uji CPU ya. Di sini kita coba lihat throttlingnya, dan ternyata di sini hasilnya kalau menurut saya sih luar biasa teman-teman ya. Di sini masih cukup stabil, masih stabil lah. Lihat, ini masih di hijau muda ya, masih di hijau muda untuk minimumnya. Tuh, dari ini selama 30 menit ya teman-teman ya. Selama 30 menit kita coba lihat, ini memang pas di awal tuh naik, ada turun sedikit ya. Nah, segini tuh kalau menurut saya sih ini masih stabil lah teman-teman ya. Lihat. Kalau kita coba lihat di sini tuh, ini ada yang naik turun ya. Nggak beraturan. Tapi kalau kita coba kesimpulannya di sini, ini untuk grafiknya ini kalau menurut saya sih cukup stabil teman-teman ya. Untuk di MIUI 13.0.5 ini di Poco X3 NFC. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di aplikasi 3D Mark ya. Nah, di 3D Mark di sini juga saya sudah melakukan uji tes. Kalau kita coba lihat di sini untuk single shoot extreme dia mendapatkan skor di 2700 ya. Kemudian untuk single shootnya dia 3858. Nah, di sini untuk with live extreme di Vulkan dia mendapatkan 336. Memang agak berat banget di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita coba lihat with live biasanya dia di 1114 untuk Vulkannya. Nah, kalau kita coba lihat ya, ini single shoot 3862 ini di MIUI sebelumnya. Kalau sekarang ini 3858, ini 3862 jelas. Jadi ada penurunan di sini untuk performance teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini lebih menginginkan performance sih sebetulnya kalau kita coba lihat dari skor ya, itu lebih baik MIUI sebelumnya. Tapi kita coba lihat nanti gaming bagaimana, lebih stabil atau tidak, atau bahkan ngeframe gitu kan. Kalau ngeframe, kalau banyak lag di game, sebaiknya teman-teman nggak usah update aja ke versi ini. Gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk di 3D Mark.
Nah, sekarang di sini kita coba lihat untuk di tes GPU Max benchmark, teman-teman. Kita coba lihat nih apakah ada penurunan dari skornya. Nah, di sini skor untuk Poco X3 NFC di 1.208.400 ya. Oke, ingat-ingat teman-teman ya, 1.284. Nah, sekarang kita coba tes ulang berapa skornya. Langsung aja kita coba start, dan di sini kita akan coba matikan ya untuk data internetnya. Kita coba lihat di sini untuk FPS maksimumnya kita mendapatkan berapa di Poco X3 NFC. Oke, di sini untuk FPS maksimum dia mendapatkan di 456, dan untuk FPS minimumnya dia masih terus naik turun. Oke, dia di 93 sekarang posisinya, dan untuk rata-rata dia masih di 170-an nih teman-teman ya. Oke, apakah nanti FPS minimum ini akan turun lagi? Kita coba lihat teman-teman ya. Oke, nah ini masih bertahan di 93 ya untuk FPS minimum. Kemudian untuk di FPS rata-ratanya dia sudah di 156. Oke, FPS minimum dia turun ke 81 ya. Nah, yang pasti di sini kita coba lihat di rata-ratanya teman-teman ya. Kalau masih di atas 100-an itu masih oke lah. Masih mantap teman-teman. Kita coba ya, lihat di sini. Untuk FPS minimum dia masih di 81. Oke, ini sebentar lagi nih mau selesai nih. Oke. Nah, kalau kita coba lihat untuk penggunaan di sini teman-teman, nah ini dia. Untuk lokasi apa nih, memori ya, RAM. Tuh. Kita coba lihat ya. Nah, ini sudah mau selesai. Dan untuk FPS minimumnya dia masih di 81, dan FPS rata-ratanya masih di 150-an. Oke, kita coba lihat skornya berapa sekarang. Nah, kalau kita coba lihat dari skor dari skor GPU Max benchmark itu dia ada peningkatan. Tadi itu 1.8.400, sekarang menjadi 1.031.200 teman-teman. Seperti itu ya, 1.231.200. Jadi ada peningkatan nih untuk segi grafiknya ya, untuk menjalankan aplikasi 3D ini ada peningkatan nih teman-teman. Seperti itu ya. Nah, sekarang di sini kita tinggal coba aja mainkan game ya. Nanti kita akan coba beberapa game di X3 NFC ini teman-teman, bagaimana performance-nya ya. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat dulu untuk security-nya ya. Nah, untuk security di sini saya menggunakan versi security yang 7.2.1 yang ekor 1.3 teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya tidak pakai original. Di sini kita langsung saja, kalau misalkan teman-teman udah update, langsung aja pakai yang 7.2.1 1.3. Ini kalau menurut saya masih yang paling recommended untuk Poco X3 NFC ya. Oke ya. Kemudian kita coba lihat di sini untuk game turbonya. Nah, untuk game turbo di sini saya aktifkan juga, dan ini tidak hilang teman-teman ya. Oke, kita coba tadi dimatiin ya datanya. Nah, jadi kita harus nyalakan ulang untuk datanya biar kita bisa melihat. Nah, ini dia teman-teman. Untuk custom ataupun GPU setting ini masih tetap ada setelah update ya, jadi nggak hilang, permanen di X3 NFC saya teman-teman. Nah, oke, nanti kita akan coba tes ya untuk Genshin Impact bagaimana performanya teman-teman. Kemudian ada Apex Legend, dan juga nanti kita coba lihat Mobile Legend ya seperti apa performanya. Oke, langsung aja di sini nanti kita masuk ke dalam gameplaynya teman-teman ya. Kita coba lihat nanti. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact, dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita bisa mendapatkan FPS dalam waktu diam seperti ini di 58 sampai 60 FPS tuh, lihat. Ya, ini keren parah sih asli. Nah, di sini kita menggunakan security versi 7.2.3 ekor 1.3 ya. Nah, kita coba lihat di sini, kita coba terangin dikit biar kelihatan ya. Oke, teman-teman. Nah, langsung aja kita coba lihat di sini. Oke. Nah, ini dia. Kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan, kita ke dalam setting, ini kita coba lihat dia bisa sampai di 60 fps ya. Nah, jadi performanya nggak di limit di sini teman-teman tuh ya. Ini bisa 60 fps untuk di Genshin Impact ya. Oke, tidak di limit gitu maksudnya ya. Oke, langsung aja di sini kita coba cari musuh deh teman-teman. Ini bisa diserang gak nih? Oh, nggak bisa ya. Itu nggak bisa diserang ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk di Poco X3 NFC. Oh, tuh ada musuh tuh di sana tuh. Kita coba ya, kita coba ya. Oke, ini dia nih musuh nih. Yuk, serang sini. Ada yang itu. Waduh, 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 waduh. Wah. Ya, kalau
tarung seperti ini masih di 40-an 30-an fps ya untuk Poco X NFC teman-teman. Ngeri. Oke, yang ini seperti ini untuk performanya. Coba gunakan si Ember, nggak kerasa. Oke teman-teman ya, ini kita kill dulu aja nih ya. Seperti inilah ya untuk performa Genshin Impact setelah update ke MIUI 13.0.5. Cuman terkadang di sini memang ada frame tadi ya ke belasan ya, ke 19 fps teman-teman. Oke, wajar sih kalau game itu memang berat. Oh, ada frame ke 9 tuh barusan. Kayaknya sih lebih bagus versi MIUI sebelumnya teman-teman ya. Kayaknya sih jangan update ya kalau saran saya sih. Oke, ini kuat bener sih. Itu tamengnya tuh. Lumayan lah, masih bisa main teman-teman, enak lah. Oke, dia mau selesai. Kita pakai spesial aja, langsung aja. Wush. Nah, oke. Sip teman-teman ya, seperti itu untuk tes game Genshin Impact. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri aja lah ya. Kalau saya pribadi sih sepertinya ya, karena kalau kita coba lihat dari hasil AnTuTu score itu ada penurunan ya. Jadi di sini juga seperti sih performanya agak menurun teman-teman ya dibanding versi sebelumnya gitu. Kalau saran saya sih lebih baik jangan dulu update lah ya. Kalau ada update next selanjutnya ataupun nanti ke MIUI 14, nah kalau ke MIUI 14 wajib update itu teman-teman. Oke, jadi ini ya untuk Genshin Impact seperti ini performanya. Kita coba lihat di game yang lain ya teman-teman ya, atau kita coba lihat di game selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk nih ya di game Apex Legends. Langsung aja kita coba lihat nih. Di sini kita dapat 50-an fps teman-teman ya. Nah, kita coba lihat nih pas lagi turun nih dia ngedrop ke berapa fps. Nah, 25 ya. 41. Kita coba lihat lagi. 37, 50. Oke, masih tetap aman tapi ya. Oke. Wah, enak bener sih ini teman-teman. Kalau Apex Legends enak ini. Seriusan. Nah, kayaknya kalau Apex Legends sih ini udah di udah distabilin gitu ya mungkin ya. Karena ini lancar, lihat 50 fps teman-teman tuh. Kita bisa 50 fps, ini udah lancar banget gitu loh. Nembak apaan sih tuh? Ini giroskopnya belum kita aktifin ternyata. Oke. Bentar. Ini ada. Wah, mati semua tuh. Oke, teman-teman ya. Di sini untuk Apex Legends ini asli seriusan lancar, teman-teman. Aduh, ini giroskopnya nggak aktif lagi. Oke. Kita coba lihat ya. Tuh di bawah coy. Wah, habis pelurunya coy. Aduh, ini giroskopnya jadi susah ngekill ya. Saya sudah biasa pakai giroskop jadi susah ini. Seriusan. Pada habis semua lagi senjatanya ini. Aduh. Kacau ini. Itu musuh coy. Gimana coba ini habis pelurunya? Ini musuh lagi. Wah, dodol. Ya pokoknya begitulah teman-teman ya. Di sini untuk Apex Legends di Poco X NFC ini lancar jaya, ini nggak ada masalah, aman pokoknya. Kalau misalkan teman-teman di sini user atau pemain Apex Legends, sini aman teman-teman, nggak masalah ya.
Oke, untuk di Apex Legends. Oke, kita coba di game selanjutnya teman-teman. Oke. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk nih ya di Mobile Legends nih. Kalau kita coba lihat di sini untuk FPS dia stabil di 60 FPS. Cuman ya sayangnya di sini untuk Mobile Legends di Poco S NFC masih belum kebuka untuk 90 FPS ataupun 120 FPS teman-teman ya. Jadi cukup di 60 FPS juga ini sebenarnya udah enak lah, udah nyaman teman-teman. Udah oke lah ya. Nggak ada masalah di sini sebetulnya untuk Mobile Legends setelah update ke MIUI 13.0.5 ini gitu ya. Tuh. Di sini juga FPS-nya dia masih stabil di 59 fps ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih masih aman lah untuk Mobile Legends ya. Oke, kita coba di sini nih. Udah push upload ya. Iya. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini masih aman lah untuk Mobile Legends di MIUI 13.0.5 ini ya. Yang main Mobile Legends sih pasti udah paham lah. Wih, itu musuh ya, kirain bukan musuh loh, seriusan. Wah, dodol. Oke, itu aja teman-teman mungkin ya di sini untuk tes gamingnya. Sip. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Nah, jadi kalau menurut saya setelah update ke MIUI 13.0.4 memang sih terasa di Genshin Impact itu ada penurunan performance, dan itu sinkron dengan hasil uji tes dengan menggunakan Antutu Benchmark, Geekbench 5, kemudian 3D Mark ya. Nah, cuman tetapi di sini di GPU Mark Benchmark itu ada peningkatan skor. Jadi pada saat menjalankan aplikasi 3D atau animasi 3D itu ada peningkatan. Di sini saya juga bingung teman-teman ya. Tapi kalau dilihat MIUI sebelumnya itu saya rasa sih lebih baik di versi 13.0.4 aja gitu kan. Jangan update dulu. Nah, kalau yang sudah terlanjur update ya mau gimana lagi. Kalau misalkan mau downgrade ya kita harus UBL downgrade via Mi Flash biar aman, biar nggak bootloop teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan nggak mau ribet ya nunggu update selanjutnya. Mudah-mudahan sih update selanjutnya nanti ke MIUI 14 seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk kamera nanti kita akan coba tes di video terpisah ya. Jadi saya belum bisa simpulkan saat ini untuk kamera. Tapi untuk performance ya seperti itu sih. Sebaiknya ya lebih baik teman-teman nggak usah update aja dulu deh di versi MIUI 13.0.4 dulu aja. Tapi kalau ingin ya patch keamanan terbaru ya mau nggak mau kita harus update ke versi ini teman-teman. Seperti itu ya untuk Poco X3 NFC ini. Kalau kita coba lihat sekilas di kamera ini ya masih sama seperti ini teman-teman. Tuh masih sama aja seperti ini ya. Masih belum ada perubahan yang terlalu ya ada signifikan gitu teman-teman. Kalau kita coba lihat untuk versi kameranya dia masih di versi 740.1 dan itu sudah defaultnya. Versi 7.1 itu sudah versi default teman-teman ya. Jadi ini kamera bawaan, nanti kita coba tes teman-teman. Ini kamera bawaannya. Kalau jelek ya nanti kita tinggal update aja ke aplikasi kamera yang paling baru ya. Sebelumnya kita sudah bahas tuh yang saya coba tes di Redmi Note 11. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman di video kali ini, terutama untuk tes performa di Poco S3 NFC setelah update ke MIUI 13.0.5. Semoga di sini ada informasi yang bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman, Bang, gimana performa di MIUI 13.0.5 itu ya. Nah, jadi jawabannya di video ini teman-teman. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke.